Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini, di malam yang indah ini, kita kembali menikmati sehati di dalam doa bersama Gereja Toraja Jemaat Warakas, Klasis Pulau Jawa. Tuhan selalu mengasihi kita, diberinya kita kehidupan, kekuatan, dan juga penyertaan dari pagi, siang, hingga malam ini. Kini kita berada di dalam persekutuan sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, mari kita menyambut dengan hati penuh sukacita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pada malam hari ini, terima kasih Tuhan sudah mempersekutukan kami. Kami akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Tuntun hamba-Mu, tuntun kami semua di dalam membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini saya pilih dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Sesegera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah,
ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan kembali hadir di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Melalui pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Tuhan memakai siapa saja. Tuhan memakai siapa saja. Kita sering menganggap remeh orang kecil, seperti pelayan, supir, dan orang-orang yang ada di jalan, peminta-minta, pengemis, dan penjual-penjual kaki lima. Mereka kita masukkan sebagai bagian yang tidak penting di dalam kehidupan. Seringkali itu terjadi. Kita menganggap pekerjaan atau profesi kita jauh lebih utama. Padahal tanpa kehadiran mereka-mereka itu, banyak pekerjaan kita yang penting bisa terbengkalai. Bayangkan saja kalau kantor di mana kita bekerja tidak memiliki cleaning service misalnya, kita tentu akan sulit bekerja dengan baik. Karena kantor kita akan kelihatan kotor, banyak debu, dan udara tidak menjadi segar, dan kita tidak dapat mengerjakan pekerjaan kita yang penting itu untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menampilkan sejumlah tokoh dalam berbagai kalangan. Ada pelayan perempuan Israel yang bekerja pada istri seorang pembesar Aram yang bernama Naaman. Walaupun pelayan perempuan ini ditawan di negeri orang Aram, serta menjadi pelayan bagi musuh Israel, tetapi ia tetap memelihara imannya sehingga dapat menjadi alat anugerah Allah bagi Naaman, majikannya. Ada nabi Israel yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan Naaman, yaitu Elisa. Di sini Elisa tidak membatasi anugerah Allah
hanya untuk bangsanya sendiri, tapi anugerah Allah juga berlaku bagi orang di luar bangsa Israel. Dan itu dialami oleh pembesar Aram, yaitu Naaman yang menderita sakit kusta. Naaman adalah kesayangan Raja Aram, sehingga merasa diri penting. Ia menganggap dengan kuasa dan uang segala masalah dapat diselesaikan. Lalu kita menemukan juga ada Raja Israel yang kurang beriman. Ketika Naaman sampai kepada Raja Yoram dan mendapatkan surat dari Raja Aram bahwa Raja Yoram harus menyembuhkan Naaman, Raja Yoram menjadi panik dan ia mengoyakkan pakaiannya dan mengatakan, "Allahkah aku ini sehingga aku harus menyembuhkan Naaman?" Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dua tokoh pertama, yaitu pelayan perempuan dan juga Elisa, adalah agen-agen Allah untuk menyalurkan anugerah Allah kepada orang-orang yang dilihat Allah untuk bisa mengalami kasih Allah, kuasa Allah, pemulihan daripada Allah. Pelayan perempuan, ia hanya seorang pelayan, tapi Allah berkehendak memakainya untuk menjadi saluran berkat bagi Naaman. Mereka bersedia dipakai oleh Tuhan. Dua tokoh berikutnya adalah Raja Aram dan juga Raja Yoram. Mereka menerima belas kasihan Allah. Bahkan Naaman menerima belas kasihan Allah. Mereka ditolong. Naaman ditolong. Dan juga Raja Yoram ditolong oleh Elisa. Karena anugerah Allah. Bukan karena mereka kecil atau mereka berkedudukan besar. Tapi Allah berkehendak untuk memakai siapa saja yang bersedia untuk mempersembahkan hidup mereka untuk kemuliaan bagi Allah sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja acap kali terjebak memberlakukan ukuran dunia untuk menilai seseorang. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan, jangan merasa rendah diri bila dunia mengukur bahwa Anda adalah orang yang kecil. Melalui kisah ini, kita dapat menyaksikan bahwa siapa saja dapat dipakai Allah untuk menjadi saluran berkat Allah di dalam kehidupan ini. Selalu semangat, selalu setia di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang menang, Yesus namanya. Nama yang menang, Yesus namanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih banyak bahwa pada hari ini, malam ini, kami boleh mengalami kasih-Mu. Karena Tuhan adalah kasih di dalam hidup ini. Tuhan mengasihi semua dan Tuhan juga punya kehendak untuk semua. Bahwa semua boleh menjadi baik karena kasih setia Tuhan. Terima kasih satu kisah yang luar biasa kami boleh baca dan kami boleh renungkan pada malam hari ini ya Tuhan. Ini memberikan inspirasi kepada kami bahwa siapapun juga, baik orang yang mungkin dipandang kecil oleh dunia ataupun juga dipandang besar oleh dunia, kesemuanya dapat dipakai oleh Allah untuk menjadi alat Allah sendiri di dalam menyatakan kasih dan anugerah-Nya. Terima kasih untuk pencerahan yang Tuhan karuniakan ini. Terima kasih untuk kesegaran yang Tuhan karuniakan ini. Sehingga kami menjadi semangat di dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan kami. Diperlukan sebuah perjuangan untuk memaknai setiap kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang sejati, tuntun kami agar kami dapat memberlakukannya di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini, rumah tangga, pekerjaan, dan sekolah anak-anak, bahkan seluruh aktivitas kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk senantiasa berkat-berkat yang kami rasakan. Terima kasih untuk kekuatan di saat kami lemah, tak berdaya oleh karena sakit penyakit. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah. Tuhan menolong sehingga semua boleh mengalami kepulihan yang daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami terus berdoa untuk paparan pandemi, biarlah ya Tuhan semakin menurun, semakin sirna dari kehidupan kami. Berkati pemerintah, berkati tenaga medis, agar melalui kehidupan mereka, pelayanan pada masyarakat selalu dinyatakan ya Tuhan. Dan kami akan jadikanlah kami umat-Mu yang senantiasa dapat melihat semua pelayanan-pelayanan yang ada di dalam hidup ini untuk dapat menghargainya, untuk dapat menempatkannya sebagai tugas-tugas panggilan yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Dan bagaimana kami mensyukurinya, bahwa di dalam setiap keberadaan hidup kami, Tuhan berkehendak untuk memakai kami menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus memberkati kami. Malam gelap gulita menyelubungi hidup ini, kami akan beristirahat. Tuhan melindungi dan menyertai supaya kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan baru karunia Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh menggembirakan buat kita semua ketika kita sudah bersama-sama menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan dan mengalami tuntunan yang sejati melalui firman Tuhan. Mari kita beristirahat dan besok pagi kita mohon pada Tuhan untuk kembali diberi kekuatan untuk menyongsong hari baru dan mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita renungkan setiap hari. Selalu semangat, tetap sehat. Sampai jumpa di Sehati di Dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita semua. Selamat malam dan shalom.